Swastiastu. Om Awidranastu Nama Sidam, Om Anu Badrah Karta Wulantu Wiswata. Pada malam hari ini saya memanjatkan puji syukur pertama ke hadapan Ide Sang Hyang Widi Wase karena berkat dan rahmat Ide Sang Hyang Widi sendiri kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Untuk malam kali ini saya akan membawakan dharma wacana yang berjudul Tatuam Asi dan Kerukunan Generasi Milenial. Seperti yang kita ketahui bersama, sekarang ini banyak manusia lebih suka mempertontonkan keangkuhan, kesombongan, iri hati, serta pamer. Dan sangat sedikit pula yang mencerminkan keseharian dari rasa simpati, empati, dan rasa senasib sepenanggungan. Kalaupun ada pun, frekuensinya relatif sangat sedikit. Apalagi sekarang ini pikiran manusia semakin berkembang sehingga dapat membuat teknologi yang sangat canggih. Bila kita bayangkan pada masa yang akan datang, manusia akan semakin santai akibat dari teknologi itu sendiri. Mengapa demikian? Karena segala aktivitas manusia akan dibantu dengan kecanggihan teknologi. Akibatnya berdampak pada lahirnya generasi yang acuh, masa bodoh, dan cenderung malas. Bahasa kekinian itu generasi micin. Sekarang manusia maunya hidup praktis, ekonomis, dan gratis. Contohnya ketika saat ini kita memesan makanan, tidak perlu langsung ke restoran atau lapak-lapak lesehan, hanya perlu lewat HP Android, kuota internet, dan aplikasi, lalu klik makanan yang disuka. Tanpa menunggu lama, makanan tersebut akan sendirinya datang ke tempat kita berada. Kondisi ini tentunya sangat berbeda dari zaman 5-10 tahun yang lalu. Saat itu ketika ingin membeli makanan, kita harus pergi ke tempat penjual makanan dan tentunya membutuhkan banyak waktu, tenaga, perasaan. Mungkin saja pada 5-10 tahun ke depan, semua yang kita perlukan akan berbasis teknologi. Tentu ini dampak positif dan negatifnya salah satunya adalah kurangnya kepekaan dalam menjalin hubungan sosial antar sesama umat manusia. Akibatnya, kerukunan dan keharmonisan antar umat manusia semakin memudar dan bahkan hilang tanpa bekas. Demikianlah sekilas bayangan akan ngerinya perubahan peradaban masa mendatang kalau tidak kita bentengi dengan ajaran-ajaran agama yang selektif. Dalam kitab Kata Upanishad bab 5 halaman 31 dinyatakan, Nito Nityanam Cetanas Cetananam Eko Bahunam Yo Widadati Kamam Tapitagam Yenu Spasyanti Diras Tesyam Santi Saswati Nataresam, yang dimana artinya di antara kepribadian yang kekal dan yang berkesadaran ada satu kepribadian yang menyediakan keperluan dari kepribadian lainnya. Orang bijaksana yang memuja kepribadian yang satu ini pasti akan bertempat tinggal di alamnya yang rohani, akan mampu mencapai kedamaian sejati, sedangkan yang lain yang tidak memujanya tidak akan mendapatkan kedamaian atau mencapai kedamaian itu sendiri atau moksa. Dari sloka ini dapat kita simpulkan bahwa Tatuam Asi berarti kamu adalah aku dan aku adalah kamu, yang dimana jika dirimu disakiti oleh orang lain, maka orang lain akan mendapatkan hal yang setimpal, dan dimana orang lain yang kamu sakiti akan berbalik ke dirimu sendiri. Tatuam Asi juga berarti kamu, semua makhluk hidup, dan dia, Ida Sang Hyang Widi Wase, adalah sama. Kata sama di sini hendaknya tidak disalahartikan, tidak berarti bahwa kita sepenuhnya sama dengan Tuhan. Namun
kita mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan, namun dalam jumlah yang sangat kecil. Begitu pula dalam kitab Brihadaranyaka Upanishad disebutkan Aham Brahman Asmi, yang artinya aku adalah Brahman. Di dalam diri kita ini adalah Brahman. Di semua makhluk hidup adalah Brahman. Jadi tidak ada pembeda di antara kita, karena kita adalah satu pencipta, satu kepercayaan, dan satu tujuan hidup, yaitu moksa. Hanya saja tebal tipis selubung maya yang membedakan kita. Ajaran Tattwamasi merupakan dasar utama bagi kita untuk dapat mewujudkan masyarakat yang damai atau santi, sehingga patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terciptanya hubungan yang rukun dan harmonis di antara kita. Widya Winaya Sampani, Brahma Negawi Hastini, Suni Caywaswa Pakeca Pandita Sama Darsina. Artinya, orang bijak melihat dengan pandangan yang sama. Baik seorang Brahman terpelajar dan rendah hati, seekor sapi, seekor gajah atau seekor anjing, seorang yang berkelahiran hina. Berdasarkan kutipan sloka tersebut, dapat kita pahami bahwa di dalam diri kita sudah tertanam bibit kasih sayang dan kedamaian. Perjalanan latihan bergerak semakin sempurna ketika manusia dalam kesehariannya rajin menyirami bibit kasih sayang dan perdamaian, serta berhenti menyirami bibit kebencian dan kemarahan. Maka satu-satunya cara adalah dengan mempraktikkan damaya cinta kasih ini melalui ajaran Tattwamasi. Maka ia dapat seteguh karang dan menyentuh embun pagi yang sejuk dan menyegarkan. Jadi kesimpulan yang dapat kita petik dari ajaran Tattwamasi ini adalah mengimplementasikan ajaran Tattwamasi guna membangun kerukunan dan kepedulian terhadap sesama generasi milenial ini sangatlah penting untuk membiasakan diri kita melakukan perbuatan baik atau subha karma dan meminimalisir perbuatan yang kurang baik atau asubha karma. Mungkin sekian untuk Dharma Wacana saya pada malam hari ini. Terima kasih dan saya tutup dalam para Santi. Om Santi Santi Santi.